Selamat malam Pak Widya selaku dosen dari mata kuliah struktur baja 2, dan selamat malam juga untuk teman-teman. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Muhammad Syaiful Zulfadiaksa dari NIM 20 B10061. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dua materi, yaitu base plate dan juga sambungan lewatan. Nah, untuk base plate sendiri dalam perencanaan suatu struktur bangunan baja, bagian tumpuan penghubung antara kolom struktur dengan fondasi sering juga disebut dengan istilah base plate. Nah, pada umumnya suatu struktur base plate terdiri dari suatu plat dasar, angkur, serta sirip-sirip pengaku atau spinner. Suatu struktur base plate dan angkur harus memiliki kemampuan untuk mentransfer gaya geser, gaya aksial, dan momen lentur ke pondasi. Nah, dari gambar sebelah ini, yang platnya ini merupakan yang dinamakan base plate itu sendiri. Nah, suatu base plate penahan momen sesuai konsep dasar LRFD harus didesain agar kuat rencana minimal sama atau lebih besar daripada kuat perlu. Jadi untuk perencanaannya harus lebih kuat ataupun sama, tidak boleh kurang dari gaya-gaya yang ada seperti gaya geser, gaya aksial, dan juga momen lenturnya itu sendiri. Nah, dari gambar sendiri ini merupakan gambar base plate. Base plate itu terdiri dari platnya sendiri dan juga angkurnya untuk menyambungkan ke bagian bawah, baik berupa itu beton maupun baja itu sendiri. Tujuan base plate sendiri itu untuk penghubung. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari atas base plate sendiri. Base plate ini yang persegi panjang dengan ini merupakan baja H. Nah, ini yang lingkaran ini merupakan angkur-angkur. Ada 6 buah, ini contoh saja. Dengan B itu lebar base plate, N-nya panjangnya, BF merupakan lebar sayap atau flange kolom ini. Untuk D-nya itu tinggi kolom ke atas, dan juga F merupakan jarak angkur ke sumbu base plate. F ini jarak angkur ke tengahnya dan sumbu kolom. Ini sumbu kolomnya. Nah, pada aturannya sendiri base plate itu terdiri dari 4 kategori berkaitan dengan momen lenturnya. Nah, yang pertama pada gambar dapat dilihat, pertama merupakan kategori A, merupakan struktur base plate tanpa beban momen lentur. Jadi bentuk idealis tumpuannya ini merupakan tumpuan sendi. Pada kasus ini struktur base plate memikul gaya aksial serta gaya geser kecuali dengan momen lenturnya itu. Karena tidak ada momen lentur yang bekerja, maka akan terjadi distribusi tegangan yang merata di sepanjang bidang kotak antara base plate dan beton penumpunya, antara base plate dengan beton penumpunya ini. Sedangkan angkur yang terpasang ditujukan untuk menahan gaya geser ini. Jadi memang tujuan angkurnya itu untuk menahan gaya-gaya geser yang ada. Nah, untuk memenuhi kesetimbangan statis reaksi tumpuan,
pada beton P harus segaris dengan beban aksial kerja dengan PU kurang dari faktor reduksi dikali P. Setelah itu ini PP sama dengan 0,85 kali FC aksen A1 akar A2/A1. Untuk A1 nya itu luas penambang baja dan A2 nya itu luas maksimum bagian permukaan beton yang secara geometris sama dengan dan konsentris dengan daerah yang dibebani. Jadi untuk A2 nya itu bagian beton yang kena dengan base plate itu sendiri. Untuk base plate termasuk kategori 1, tidak ada momen lentur, maka A1 ini sama dengan B kali N dengan PU adalah sekian. Kita simulasikan dan juga kita analisis untuk hasil PU nya menjadi rumusnya ini 0,61 kali 0,85 FC kali B kali N kali 2. Setelah itu kita masuk ke contoh 13/6 untuk contoh base plate itu sendiri. Nah, untuk soalnya, suatu struktur base plate dengan ukuran dan beban seperti ditunjukkan pada gambar. Profil plat baja dan angkur baja semuanya menggunakan material BJ37 dengan FY 240 dan juga FU-nya pasti 370 MPa. Diminta untuk merencanakan tebal base plate dan juga ukuran angkur. Ini baja yang digunakan WF 300-300 10-15 dengan lebar sayapnya itu 350. Untuk betonnya ini 500 kali 600 kali 500. Pada gambar PU-nya ini tergambar 450 kN dengan gaya gesernya 130 dan juga MU-nya itu 60 kN meter. Untuk penyelesaian yang pertama menghitung besaran M dan X. Untuk M sendiri rumusnya ini N kurangi 0,95 kali D dibagi 2. Nah, setelah itu kita dapat hasil 157,5 dengan X rumusnya F dikurangi D/2 tambah TF dibagi dengan 2. Untuk TF-nya sendiri ini 15 merupakan tebalnya. Hasilnya kita dapat 57,5 mm. Nah, setelah itu menghitung eksentrisitas dengan rumus E MU per PU. Tadi MU-nya itu 160 kali 1000 dibagi dengan 450 yaitu untuk gaya aksialnya. Kita dapat hasil sekian. Terus kita masuk ke ini termasuk kategori D. Jadi untuk kategori D itu sendiri eksentrisitas yang terjadi sudah melebihi N/6. Jadi N/6-nya ini sudah melebihi. Nah, angkur harus didesain agar dapat menahan gaya apif serta gaya geser yang terjadi. Base plate dalam kondisi inilah yang sering dijumpai dalam perencanaan, terutama untuk mortal kaku. Pada umumnya desain base plate dalam kondisi ini harus disertai dengan desain ukuran angkur yang digunakan. Jadi memang pada kategori D ini kita juga harus mencari ukuran angkur yang diperlukan untuk sambungan dari base plate ke beton itu sendiri. Setelah itu kita menghitung tegangan tumpu pada beton. Kita pakai rumus ini dengan asumsi A2 per A1 sama dengan 2, akar A2 per A1 sama dengan 2. Kita cari Q, kita dapat hasilnya 20.400 Nm. Setelah itu kita masuk ke kita menggunakan perhitungan F tambah D F tambah N/2 hasilnya 500 mm. Setelah itu untuk periksa ini
rumus A2, akar A2 per A1 sama dengan 2, kita dapat hasilnya itu 4,88. Maka digunakan yang terkecil, yaitu asumsinya tadi kita dapat menggunakan angka 2. Nah, diambil angka 2. Nah, setelah itu setelah hasil pemeriksaan kita dapat simpulkan bahwa kita memerlukan 4 buah angkur yang berdiameter 19 mm. Nah, setelah itu kita masuk pada PUB. Untuk gaya gesernya kita dapat menggunakan rumus VU dikali dengan N, banyaknya jumlah baut yang diasumsikan. Jadi ini 130 kali 1000 kita jadikan Newton, kali 1000 dibagi dengan 4. Jadi ada 32.500 Newton gayanya. Setelah itu kita masuk FT. FT itu syaratnya kurang dari 310 MPa, memenuhi. Kita cari TUB. Setelah itu untuk rumus ini harus lebih dari TUB. Jadi ini memenuhi. Setelah itu kita masuk ke perhitungan tebal base plate. Jadi kita masuk ke TP-nya ini menggunakan rumus ini, 2,11 akar PU kali M dikurangi Y per 2 dibagi dengan B dikali FY-nya itu sendiri. Tadi FY yang diberikan 240, kita dapat hasil 49,19 mm. Nah, karena ini merupakan minimum, maka kita tidak boleh membulatkan ke bawah. Jadi kita bulatkan ke atas. Kita dapat ambil untuk tebal plat base plate-nya itu 50 mm, sehingga ukuran base plate adalah 500 kali 600 dengan ketebalannya ini 50 mm. Setelah itu, setelah base plate kita masuk ke sambungan lewatan. Nah, suatu komponen struktur baja yang panjang terkadang menimbulkan kesulitan dalam proses transportasi dari lokasi pabrik atau workshop menuju ke lokasi proyek. Nah, terbatasnya panjang kendaraan pengangkut mengakibatkan timbulnya kesulitan semacam itu, atau terkadang ketersediaan alat berat di lapangan mengakibatkan kesulitan dalam proses ereksi konstruksi baja. Nah, solusi dari keadaan-keadaan itu kita membutuhkan sambungan. Jadi kalau misal kita butuh panjang baja 12 meter tapi panjang baja maksimal yang digunakan 10 meter, kita dapat menggunakan sambungan. Ataupun 15, panjang 15 dengan panjang maksimal yang ada tersedia stok itu 10 meter, maka kita dapat menggunakan sambungan yang ada. Nah, suatu lewatan atau sambungan itu pada umumnya terdiri dari plat penyambung flange, dan juga plat penyambung dari badannya itu sendiri. Jadi ada dua plat penyambungnya, ada yang atas dan juga untuk badannya itu ini posisinya. Jadi ini merupakan plat penyambung flange. Di platnya ini ada angkur untuk mengaitkan dari dua baja yang ada kanan kiri. Kita kasih plat untuk penyambungnya. Nah, alat sambung yang sering digunakan dalam sambungan lewatan itu berupa baut, sambungan baut. Nah, pada umumnya sebuah plat sambung dengan satu bidang geser di masing-masing flange dari suatu profil WF sudah mencukupi. Namun tidak menutup kemungkinan tiap flange disambung dengan dua buah plat sambung di sisi atas dan bawahnya. Hal ini digunakan untuk menghindari penggunaan jumlah baut yang berlebihan. Jadi untuk mengurangi jumlah baut yang berlebihan, kita menggunakan dua buah plat di atas dan juga di bawah. Dan untuk bidang geser yang ada jika menggunakan satu buah plat itu merupakan kita dapat ambil bidang geser itu hanya satu.
di ini, di tengah-tengah ini antara penyambung dengan bajanya itu sendiri. Nah, bagian bawah, bagian badan atau web profil pada umumnya disambung dengan dua buah plat sambung badan sehingga menghasilkan sambungan dengan dua bidang geser. Penggunaan dua buah plat sambung badan ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan penampang yang simetris sehingga terjadi transfer beban yang simetris pula. Jadi untuk plat badannya itu plat sambungnya ada dua juga. Ini ada satu, ada dua. Nah, bidang gesernya itu ada dua di sini dan juga di tengah-tengah ini merupakan bidang geser. Nah, beberapa perencana umumnya mengasumsikan bahwa momen lentur 100% ditahan oleh plat sambung flange tadi yang di atas bawah pada gambar kiri, sedangkan untuk gaya geser sepenuhnya ditahan oleh plat sambung badan yang di tengah tadi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perencana dapat mengambil asumsi lain sehubungan dengan persentase gaya yang harus dipikul oleh masing-masing plat sambung, baik itu plat sambung flange maupun plat sambung badan. Nah, plat sambung flange pada sisi tarik dapat didesain atau direncanakan seperti halnya komponen struktur tarik. Kita masuk pada contoh soal 13-7. Desainlah suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400 200 813 dari baja mutu BC37. Sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan sekuat profil. Alat sambungan yang digunakan adalah baut A325 tanpa ulir. A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Nah, diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh plat sambung sayap dan 10% dipikul oleh plat sambung badan tadi yang di tengah, dan untuk 90%-nya itu yang di atas dan di bawah flange-nya. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh plat sambung badan. Untuk datanya ini merupakan baja profilnya untuk D, BF, TW, TF atau tebalnya flange. Setelah itu ada R0, H, A atau luas permukaannya, satu ada ZX. Karena sambungan direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung sebagai berikut. Jadi kita menghitung kuat geser dan juga kuat lentur dari sambungan profil menggunakan rumus ini. Setelah itu ini VB kali MN, MN-nya itu ZX tadi dikali dengan ini merupakan FY dari baja 37. Setelah itu kita masuk kita dapat hasil sekian, kita masuk ke PN-nya. Nah, tadi nominal. Setelah itu kita masuk ke PN, kita dapat sekian Newton. Setelah itu kita menghitung plat sambung flange. Untuk momen lentur yang harus dipikul oleh plat sambung flange adalah sebesar 90% dari MN tadi, VMN. 90% dikalikan dengan hasilnya tadi, kita dapat hasil sekian. Selanjutnya flange yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai kaidah batang tarik, sedangkan plat sambung pada sisi tekan balok dianggap sebagai tipikal dengan plat sambung flange dari sisi tarik. Sebagai estimasi awal, tebal plat sambung flange dapat diambil kurang lebih setebal flange. Dalam contoh diasumsikan tebal plat sambung flange yaitu 20 mm, yang kita pakai 20 mm. Ini merupakan tebal dari flange-nya. Ini kita menggunakan rumus M per D tambah tebalnya tadi 20 mm, kita dapat hasil sekian Newton. Untuk geser kita dapat 62.000, untuk tumpunya 106.560 dengan satuan Newton. Setelah itu kita masuk ke tahanan satu buah baut, itu kita dapat tadi
untuk penahan gesernya 62.172 Newton, dan jumlah baut yang dibutuhkan pada sambungan flange itu kita cari dengan cara gayanya tadi dibagi dengan tahanan satu buah baut. Kita dapat 9,57, kita bulatkan ke atas, kita bulatkan jadi 10 buah yang diatur dalam 2 baris pada tiap sisi plat sambung flange. Asumsikan lebar plat sambung flange adalah selebar flange balok, yaitu 200 mm. Lebar neto plat sambung flange yaitu 200 dikurangi ini untuk ketebalannya ditambah 2 sama dengan 164 mm. Setelah itu periksa terhadap kondisi leleh dengan menggunakan rumus ini 0,9 kali WN kali dengan FY dari baja 37, kita dapat hasil 16,8 mm. Lalu periksa kondisi fraktur kali WN kali U kali FU, FU nya 370, kita dapat 13,08 mm. Jarak antar baut diambil sebesar 3D, yaitu 3 kali diameternya tadi 16, hasilnya 50 mm, dan jarak baut ke tepi plat diambil sebesar 1,5D, yaitu 30 mm. Jarak antara dua profil WF disambung diambil sebesar 10 mm, sehingga total panjang plat sambung flange yaitu 20 kali 30 merupakan jarak baut ke tepi tambah 4 kali 50 jarak antar baut ditambah dengan 35 tadi, hasilnya 530 untuk total panjang plat sambung flange-nya. Setelah itu plat sambung badan, setelah kita menghitung flange tadi, kita menghitung sambungan badan, gaya gesernya sekian, kita ambil momen lentur yang harus dipikul sambungan badan, yaitu ini. Jadi kalau untuk yang flange tadi kita tinjau terhadap gaya gesernya, yang ini momen lenturnya. Asumsikan baut terdiri dari 6 buah yang diatur dalam 3 baris, jarak antar baut dalam arah vertikal 50 mm, maka besar eksentrisitas ekuivalen sekian. Selanjutnya perhitungan dilakukan mencoba nilai R0. Tabel 13 halaman 346 menunjukkan hasil perhitungan dengan R0 27,08 mm. Ini merupakan gambar dari baut-baut dari plat sambungan badannya. Jaraknya 50 mm antar bautnya. Jadi setelah dilalui hasil perhitungan, kita menggunakan rumus sigma RI kali XI dibagi dengan DI, kita dapat hasil 45,15 ton. Nah, dari perhitungan tadi untuk gaya geser yang dipikul oleh badan dari baja WF tadi sebesar 35,46 ton. Artinya gaya yang digunakan, gaya yang bekerja itu dapat mampu dipikul oleh sambungan badan dari baja WF itu sendiri. Setelah itu kita menghitung tinggi plat sambungan badan 2 kali 50 kali 3 tambah 2 kali 30, hasilnya 160. Lebar plat sambung badan itu 230. Setelah itu mencari momen lentur pada penambang kritis baut. Kita dapat hasil sekian. Nah, setelah itu dipasang dua plat sambung badan dengan ketebalan masing-masing 12 mm. Setelah itu kita periksa geser leles dan juga geser fraktur. Untuk geser frakturnya itu sudah lebih dari gaya geser yang dipikul oleh plat badannya itu sendiri, sudah memenuhi lebih dari 354.000, sehingga untuk plat sambungan badan digunakan dua plat berukuran 160
kali 230 dikali 12 mm. 12 mm. Nah, serta menggunakan alat sambung yaitu bautnya sendiri 6 buah baut A325 tadi dengan diameter bautnya 16 mm di tiap sisinya. Jadi ini menggunakan baut A35 sebanyak 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan jaraknya di tepi plat 30, untuk jarak antar baut yaitu 50. Ada kolom 400 kali 200 kali 8 kali 13. Mungkin itu yang baru bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.